Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekalian, Bu. Banyak membawa atau banyak pembukaan. Yang kompak salamnya saya doakan masuk surga. Yang nggak kompak juga masuk surga, tapi di pinggiran saja. Yang nggak kompak juga tetap masuk, pulang dari al-hikmah masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wa aujaba 'alaina bis salati waz zakati was siyam wa arsala rasulahu 'ala kaffatil umam wa 'ala alihi wa ashabihi dzawil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, sehat semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sampai di malam yang ke-18 di bulan yang mulia ini ya, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, termasuk kesempatan menemui Ramadan tahun 1446 Hijriah ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan ikhlas hati, insya Allah ikhlas semua ya, dengan ringan kaki melangkah dari kediaman masing-masing menuju ke tempat ini, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Harapan mudah-mudahan semua yang hadir saat ini di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sejarah singkat karena kalau lama-lama nanti kelamaan tentang nuzulul Quran. Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat ya, Allah turunkan secara totalitas dari Lauh Mahfuz ya, menuju ke langit dunia itu secara belum, itu pas Lailatul Qadar 17 Ramadan. Kemudian diteruskan ya, Al-Quran ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari pada tahun 610 Masehi. Karena waktu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 571 Masehi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada tahun 610 Masehi beliau berusia 39, tinggal dikit masuk ke usia 40. Beliau waktu itu sudah mulai banyak meninggalkan ya, ayat-ayat kauniyah yang sifatnya duniawi atau melakukan uzlah, tepatnya di Jabal Nur atau Gua Hira. Kalau yang pernah ke Mekah insya Allah ya tahu, apalagi yang pernah naik ke atas ya, sampai seperti apa ya. Ternyata memang benar Gua Hira tempat uzlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat beliau ya
menyepi, meninggalkan duniawi semata-mata, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meratapi dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu apa sih? Ayat-ayat kebesaran Allah yang berwujud, ya, yang ada di sekitar kita, itu namanya ayat kauniyah. Kalau Al-Quran itu namanya ayat-ayat syariah yang Allah turunkan. Tepatnya pas malam 17 Ramadan, ya, yang sampai sekarang diperingati dengan peringatan Nuzulul Quran. Turunlah wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Muhammad, Iqra, ya Muhammad, sampai 3 kali mengatakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in. Terus dibaca, Iqra ya Muhammad, ana biqari'in, saya tidak biasa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ternyata pengertian Iqra itu luas wawasannya, bukan hanya sekedar membaca. Kita membaca situasi, kita membaca kondisi, kita membaca ayat-ayat Allah dengan kita renungi, kita hayati, terlebih kita, ya, amalkan, itu juga Iqra namanya. Maka Al-Quran itu sendiri dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, masdarnya. Artinya secara lughat, secara bahasa adalah himpunan. Masjid ini juga Quran secara lughatnya. Himpunan dari ada keramik, ada jendela, ada atap, ada menara, ada lampu-lampu. Manusia itu juga Quran. Tapi ini Quran ayat-ayat kauniyah. Quran yang sebenarnya adalah himpunan dari huruf-huruf menjadi perkata-kata, menjadi kalimat-kalimat, menjadi ayat-ayat, menjadi surat, kemudian kumpulan dari surat-surat menjadi 30 juz, 114 surat, itu disebut dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan 2 periode, ya. Periode yang pertama, Al-Quran diturunkan di kota Mekah 12 tahun 9 bulan. Jumlah suratnya ada 86 surat yang berisikan tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang keesaan, keimanan, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, yang disebut, ya, periode yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah lebih banyak, ya, yang menerangkan tentang muamalah sosial manusia dengan manusia, bagaimana manusia hubungannya dengan Allah, termasuk perdagangan, semua diatur dalam Al-Quran. Maka Al-Quran yang seperti apa nanti yang akan bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita? Tadi itu saya sampaikan di muqaddimah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu, saya tanya, kalau namanya petunjuk, kira-kira perlu dibaca nggak? Supaya paham, oh ini mau ke arah Ciracas, ini mau ke arah Rambutan, kira-kira dibaca nggak? Kalau sekarang ada Google Map, ya, kalau petunjuk itu dibaca, terus kemudian dipahami, baru dilaksanakan. Sama, Al-Quran yang bisa memberikan petunjuk itu bukan sebagai Al-Quran yang hanya dipajang, dibaca, dihayati, difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan akan menjadi penjelas daripada petunjuk-petunjuk dari wal furqan, dan akan menjadi pembeda dari perkara yang hak dan perkara yang batil. Ini yang disebut Al-Quran, ayat-ayat syariah. Sebelum ada Al-Quran, ya kehidupan belum tertata rapi. Setelah ada Al-Quran juga banyak aturan-aturan main yang harus dibenarkan. Al-Quran itu dibukukan kapan? Ya, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena Al-Quran dulu itu ditulis, ada yang di pelepah kurma, ada yang di daun lontar, ada di lempengan batu, terus banyak kececer di kayu-kayu dan lain sebagainya. Padahal pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak terjadi peperangan, dan para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di medan pertempuran. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab memerintahkan Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran yang tercecer di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit unta, ya, di daun lontar dan lain sebagainya, dikumpulkan. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ya, Al-Quran itu sudah diserasikan, diseragamkan bacaannya. Maka sekarang itu banyak Quran Rasul Utsmani, ya kan? Diseragamkan bacaannya, tanda-tanda harokatnya. Kenapa? Quran dulu itu nggak ada nuktah-nuktahnya, nggak ada titik-titiknya, nggak ada harokatnya, cuma ger tulisannya seperti itu. Nah, itu dirapikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Alhamdulillah kita sekarang tinggal menikmati enaknya, apalagi sekarang banyak metode cara membaca Al-Quran. Ada Al-Barqi, ada Al-Baghdadi, ada Al-Qilati, ada Tartili, ada Qiraati, ada metode Iqra, ya, metode An-Nur, banyak sekali yang semua tujuannya adalah untuk mempermudah orang bisa membaca Al-Quran. Setelah bisa membaca, bisa memahami, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, siapapun yang senantiasa berpelut dan bergandeng dengan Al-Quran adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena malaikat Jibril mendapat amanah dari Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Makanya malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia dibanding malaikat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang termulia, paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Bulan ada 12 bulan, di antara bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Begitu juga insya Allah, ya, orang yang senantiasa bergelut bersama dengan Al-Quran insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran. Demikian singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi pribadi saya dan kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.